berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana kabar orang tua di rumah? Alhamdulillah. Semoga orang tua kita senantiasa diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin. Hari ini hari Rabu, kita memasuki pertemuan ketiga di mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Sebelum dimulai, Bapak ingin memastikan absensi terlebih dahulu. Hari ini hadir semuanya? Ada yang tidak masuk? Siapa saja? Pipin. Pipin kemana Pipin? Sakit. Siapa lagi? Ega kemana? Sakit. Siapa lagi? Aldi. Aldi kenapa? Sakit. Oke, 3 orang. Herdi. Herdi kemana Herdi? Sakit. 4 orang. Ada lagi? Arif. Arif kenapa? Sakit. 5. Baik, mudah-mudahan teman kita yang hari ini kebetulan tidak bisa mengikuti pembelajaran segera diberikan kesembuhan. Amin. Kita akan lanjutkan kepada pembelajaran hari ini, di mana hari ini kita akan memasuki materi ke 3.4, yaitu menganalisis tata cahaya gambar bergerak. Sebelum kita lanjutkan kepada penjelasan materi hari ini, sedikit refleksi terlebih dahulu untuk mengingat kembali materi di pertemuan sebelumnya. Materi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sudut pengambilan gambar bergerak. Nah, barangkali kalian masih ingat bahwa kamera itu di dalam menggunakannya atau di dalam merekam gambar bergerak itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sudut kamera. Jadi ada sudut pengambilan gambar. Nah, sudut pengambilan gambar barangkali ada yang masih ingat. Ada berapa? Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, sudut kamera objektif. Terus yang kedua, sudut kamera subjektif. Yang ketiga, sudut kamera point of view. Nah, itu yang pertama yang berhubungan dengan kamera. Berikutnya, selain sudut pandang kamera, yang kedua adalah bidang pandang pengambilan gambar, atau yang istilahnya yang sering kita kenal dengan ukuran gambar atau frame size. Nah, di dalam bidang pandang pengambilan gambar itu ada beberapa istilah yang biasa kita pakai. Di antaranya yang pertama extreme long shoot, kemudian long shoot, kemudian full shoot, berikutnya medium long shoot, berikutnya selanjutnya close up, big close up, dan extreme close up. Oke, itu 2. Yang ketiga, yaitu yang berhubungan dengan kamera, adalah gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Nah, yang kalian ketahui, yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yang pertama, pergerakan kamera itu ada yang disebut dengan panning, terus tilting, kemudian zooming, berikutnya rolling. Oke, terima kasih kalian sudah mengingat materi di pertemuan kita sebelumnya dengan sangat baik. Kita lanjut pada materi hari ini, yaitu menganalisis tata cahaya.
Nah, ketika kita melakukan pengambilan gambar bergerak, ada satu hal yang perlu kita perhatikan selain menggunakan kamera, yaitu cahaya. Cahaya itu harus diatur sedemikian rupa karena cahaya memegang peranan penting dalam pengambilan gambar bergerak. Sebagus apapun kamera yang kita punya, apabila kita tidak mengatur cahaya, maka hasilnya kurang optimal. Oleh karena itu penting bagi kita mengetahui bagaimana cahaya itu harus ditata dalam pengambilan gambar bergerak. Nah, di sini ada materi dasar tentang cahaya yang biasa kita kenal dengan istilah 3-point lighting. Nah, 3-point lighting itu kita akan belajar bagaimana cahaya itu diatur dan ditata sedemikian rupa dalam proses pengambilan gambar bergerak. Untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai 3-point lighting, Bapak sudah buatkan sebuah media sederhana 3 dimensi menggunakan bahan-bahan sederhana dari stereofoam. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian boleh mendekat ke depan, silakan. Sebelum nanti kita praktik menggunakan alat yang sesungguhnya, menggunakan lampu. Nah, ini yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Yang disebut dengan 3-point lighting itu sederhananya seperti ini. Ketika kita akan mengambil objek, sebagai contoh Bapak di sini membuat objek orang yang akan kita shoot, yang akan kita ambil. Ketika posisi kamera di depan objek seperti ini dari sudut pandang kamera strike atau eye level, di mana kamera sejajar dengan objek. Nah, kita harus mengatur cahaya supaya objek yang diambil oleh kamera ini terlihat bagus dan optimal. Nah, 3-point lighting diantaranya yang pertama ada yang dikenal dengan key light. Misal, Bapak di sini tempatkan key light dari sudut ini sebelah kiri kamera. Key light ini adalah cahaya utama, di mana cahaya ini harus cahaya yang paling terang menerangi objek, karena ini adalah cahaya kunci. Nah, berikutnya di sebelah kanan Bapak tempatkan fill light. Nah, fill light ini adalah cahaya pengisi. Karena ketika key light kita sorotkan ke objek, itu nanti di sebelah kanannya tentu akan ada bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, bagian yang tidak terkena cahaya tersebut itu harus diterangi oleh fill light. Tetapi fill light tidak boleh lebih terang daripada key light. Berikutnya yang ketiga ada backlight. Nah, backlight biasanya ditempatkan di belakang objek yang fungsinya adalah untuk memisahkan antara objek yang posisinya berada di depan atau foreground dengan latar belakangnya atau background. Sehingga dengan adanya backlight itu nanti akan menciptakan dimensi untuk memisahkan sehingga objek ini tidak terlihat nempel kepada backgroundnya. Akan ada dimensi di sana, memisahkan antara foreground dan background. Nah, dari media sederhana ini Bapak harap kalian bisa memahami konsep dasar bagaimana tata cahaya itu diatur. Sebenarnya posisi key light dan fill light itu boleh saja ditukar. Yang penting tadi key light itu harus yang paling terang dan fill light itu hanya sebagai cahaya pengisi. Nah, sampai di sini dari media sederhana 3 dimensi yang telah Bapak suguhkan ini, sekiranya kalian bisa memahami maksud dari materi dasar tentang cahaya. Sampai di sini barangkali ada yang mau dikomunikasikan? Tidak? Kalian sudah cukup memahami materi dasar tentang tata cahaya? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami materi dasar tentang 3-point lighting, berikutnya akan kita aplikasikan kepada lampu yang sebenarnya. Nah, di sini Bapak sudah siapkan lighting, peralatan lighting yang kita punya. Di antaranya ada asisten.
Nah, ini asisten digunakan untuk meletakkan lampu nantinya. Ini ada 2 buah asisten. Kemudian kita coba menggunakan lampu pertama. Kita punya amaran. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang mau dikomunikasikan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Siska. Jenis cahaya apa aja yang digunakan dalam pembuatan film, Pak? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi di dalam dunia fotografi itu ada 2 jenis cahaya. Yang pertama ada yang disebut dengan available light, dan yang kedua ada yang disebut dengan artificial light. Available light adalah cahaya alami yang biasanya sudah tersedia di lingkungan kita, misalnya cahaya matahari. Itu 2 jenis cahaya yang bisa kita gunakan dalam proses pembuatan film. Ada lagi yang lainnya? Baik, terima kasih. Jika tidak ada, barangkali pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian, assalamualaikum.